Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pelajaran ekonomi. Kali ini dengan judul jurnal penutup. Masih bersama Ibu Marsuti. Tetapi sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Kompetensi dasar kali ini adalah 1. Menganalisis tahapan penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. 2. Membuat penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Pengertian jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal untuk menutup akun nominal atau sementara, yaitu akun pendapatan dan beban, agar bersaldo nol. Nah, di sini ada akun-akun yang perlu dibuat jurnal penutup. Pertama, menutup pendapatan. Pendapatan debit, jurnalnya ya. Ikhtisar laba rugi kredit. Di sini begini ya. Ini menutup pendapatan ini kan di sebelah kredit. Jadi kalau mau ditutup dibuat sebelah debit. Dengan kreditnya ikhtisar laba rugi. Yang kedua, menutup beban. Jadi beban kan sebelah debit. Karena mau ditutup maka dia diletakkan sebelah kredit. Jadi jurnalnya ikhtisar laba rugi debit, beban kredit. Terus yang ketiga, menutup saldo laba rugi. Jika laba, itu jurnalnya ikhtisar laba rugi debit, modal kredit. Jika rugi, itu jurnalnya modal debit, ikhtisar laba rugi kredit. Dan keempat, menutup prive. Ini modal debit, prive kredit. Nah, ini kita lihat dari kertas kerja Salon Indah. Nah, yang pernah kita buat di video sebelumnya. Di sini ada nomor, nama akun, rasa saldo debit kredit, AJP debit kredit, NSD debit kredit, laba rugi debit kredit, neraca. Tapi kalau untuk dibuat jurnal penutup, datanya yaitu dari laba rugi. Jadi di sini ada pendapatan yang mau ditutup, beban usaha, beban listrik, beban gaji, beban perlengkapan kantor, beban pensutan peralatan kantor, dengan beban sewa. Ini yang mau ditutup dengan laba bersihnya. Nah, kita sorot untuk laba rugi saja ya. Di sini ada pendapatan usaha sebelah kredit, ini mau ditutup, nanti letakkan debitnya. Jadi nanti debit ya, pendapatannya ini. Terus kreditnya nanti ikhtisar laba rugi. Nah, terus yang ini beban listrik, beban gaji, beban perlengkapan kantor, beban pensutan peralatan kantor, dengan beban sewa, itu dibuat di sebelah kredit karena mau ditutup kan. Terus laba bersihnya nanti juga akan dibuat sebelah kredit. Nanti ada prive di sini. Prive-nya 1.500.000. Nah, ini Salon Indah jurnal penutup tanggal 31 Desember akhir tahun. Nama akun, pendapatan usaha debit 18.100.000, ikhtisar laba rugi kredit 18.100.000. Terus 31 Desember yang kedua, ikhtisar laba rugi debit 11.800.000. Terus ada beban listrik 1 juta, beban gaji 5 juta, beban perlengkapan kantor 1 juta, beban pensutan peralatan kantor 800.000, beban sewa 4 juta. Terus ini untuk labanya, ikhtisar laba ruginya sebelah debit 6.300.000. Terus modalnya kredit 6.300.000. Jadi kalau untuk menutup laba, ikhtisar laba rugi debit, modal kredit. Nah, ini untuk menutup prive, modal debit, prive kredit. Jadi modal sebelah debit 1.500.000,
private sebelah kredit 1.500.000. Jumlahnya 37.700.000 rupiah. Sebelah debit, terus kreditnya jumlahnya 37.700.000 rupiah. Sebelah kredit. Ya, tidak susah ini ya. Hanya memindahkan saja untuk menutup. Jadi kembali, kalau kita menutup akun laba rugi yang sebelah kredit, yaitu pendapatan usaha, ditutupnya sebelah debit. Kawannya itu laba rugi. Kalau kita nutup beban-beban, kan beban-beban sebelah debit, maka itu laba rugi debit, beban-beban tadi letakkan di sebelah kredit. Kalau kita menutup laba bersih, itu laba rugi debit, modal kredit. Kalau kita mau menutup rugi, balik modal debit, itu laba rugi kredit. Nah ini kalau private modal debit, private kredit sebesar yang ada di sini neraca kertas kerja tadi. Nah ini laba rugi dari pendapatan usaha tadi kan. Nih, beban listrik, beban gaji, beban kelengkapan kantor, beban pesutan peralatan kantor. Tuh. Itu saja pelajaran kita kali ini. Cukup sudah sampai di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.